Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, video kali ini gue mau sedikit ngebahas nih teman-teman tentang fotografi ya, terutama di konten gue yang pernah gue bahas di review Canon 7D di tahun 2021. Dimana konten ini tuh banyak banget ya di komen-komenan yang nanya gimana sih Canon 7D itu di tahun 2021 apakah masih layak. Terus juga ada yang membandingkan 7D itu dari 7D dengan 70D. Terus ada juga apalagi tuh Canon 7D sama Nikon D90 gitu. Banyak ya teman-teman, di sini banyak yang nanya. Dan mungkin juga kalian bingung untuk fotografi itu bagusnya yang kayak gimana untuk pemula dan sebagainya ya. Nah, mungkin bakalan gue jawab, gue bakalan bahas sedikit ya tentang pengetahuan gue aja sih, sepengetahuan gue dan pengalaman gue selama beberapa tahun ini dari tahun 2014 ya teman-teman sampai detik inilah ya gue masih suka motret gitu, dan sedikit sharing lah ya, ini mah nggak usah terlalu serius juga. Jadi ya teman-teman, kalau buat bahas kamera ya, kalau menurut gue nih pribadi gue dari tahun 2014 gitu ya sampai detik ini gue pernah nyobain kamera dari Canon 7D, terus juga Canon 550D, terus Canon 1100, 1000D, gue pernah Nikonnya D3100, di D3000, terus juga di Sony itu baru-baru ya, baru tahun kemarin gue nyobain dari Sony. Itu memiliki karakter-karakter yang berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya nih ya ke gue gitu, kamera apa sih yang bagus bang, terus kamera ini dengan kamera ini bagus mana gitu ya. Gue sebenarnya nggak bisa menspesifikasikan bagus yang ini dan bagus yang itu ya teman-teman, apalagi membedakan antara merek satu dengan merek lain. Kenapa? Karena kalau menurut gue setiap merek itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing teman-teman. Jadi kalau gue itu nggak bisa, kalau misalnya di 7D nih, 7D punya kelebihannya ini, terus juga di Nikon punya kelebihannya, di Nikon misalnya di Nikon D90 gitu ya, itu punya karakter yang sangat beda ya teman-teman. Kalau yang sepengetahuan gue, Canon itu lebih ke soft ya, agak soft banget gitu, agak soft ya warnanya. Terus kalau misal di Nikon itu lebih pekat banget warnanya gitu, atau agak kekuningan sedikit gitu ya. Jadi beda banget lah ya. Kalau misal di Sony itu agak mungkin ke flatnya itu bisa gitu ya, ada flat colornya. Terus ada di Olympus misalnya, Fujifilm, banyak banget ya teman-teman. Nah, setiap kamera itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Gue nggak bisa menentukan mana yang bagus dan mana yang jelek ya. Soalnya semua kamera itu bagus teman-teman. Kalau dari dunia fotografi ya, yang menurut gue kamera itu hanya sebuah media ya teman-teman. Kalau misalnya kalian menggunakan kamera yang murah gitu ya, mungkin gak jadi masalah gitu. Kenapa? Karena namanya fotografi itu yang penting kalian bisa memahami teknik dasarnya ya teman-teman. Mungkin dari komposisinya, dari segitiga exposure-nya ya, terus dari misalnya shutter speed-nya, terus dari banyak lah ya, dari elemen-elemen yang perlu kalian pelajari di dunia fotografi. Terus juga kalau misalnya dunia fotografi itu nggak cuma hanya kamera yang mahal gitu, tidak membicarakan sebuah equip yang mahal bisa menghasilkan hasil yang bagus. Tidak, kalau misalnya kalian nggak mendalami atau tidak mengerti basic fotografi, kalian memiliki kamera mahal pun itu menurut gue percuma teman-teman. Dari komposisinya ngasal gitu ya, nggak bisa, apa yang kita foto itu gak bisa enak dilihat, itu sangat-sangat percuma teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pakai kamera yang misalnya pemula ya, mending kalian belajar dari kamera murah dulu, misalnya kayak dari D3000 atau enggak dari 1100D gitu ya di Canon ya, di Canon, di Sony itu bisa di 5100 gitu. Itu nggak jadi masalah teman-teman. Gue aja sekarang kalau misalnya motret itu males banget pakai kamera mirrorless, terus kamera DSLR. Kenapa? Karena ribet ya teman-teman. Kalau misalnya nggak butuh banget pakai kamera yang pikselnya besar atau enggak untuk sosial media aja, menurut gue handphone zaman sekarang itu udah memadai sekali teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen belajar fotografi, nggak perlu kalian menggunakan equip yang mahal.
kalian bisa belajar dulu menggunakan handphone kalian, karena megapiksel di handphone kalian zaman sekarang itu udah luar biasa gitu ya, luar biasa banget. Jadi belajar dulu misalnya dari komposisi menentukan sekali di mana foto kalian itu bakalan enak dilihat teman-teman, walaupun kalian menggunakan handphone kalian. Gak perlu kalian malu ya kalau misalnya kalian motret pakai kamera handphone doang juga. Wah, pokoknya sangat disayangkan banget ya kalau misalnya kalian pengen belajar fotografi tapi udah pengen, wah gue harus punya kamera dulu nih gitu. Tapi menurut gue gak usah. Kenapa? Yang penting ada niat bisa, terus kalian mempelajari dulu basicnya seperti apa. Kalian harus mulai belajar dari komposisinya gitu ya, terus dari cahaya gitu ya, terus banyak banget yang harus kalian perhatikan supaya foto kalian itu bagus ya. Contohnya gue pernah tuh bikin street fotografi, kalian bisa tonton aja videonya, mungkin kalian bisa cek aja videonya ada di atas. Itu gue motret di street fotografi pakai handphone tahun 2018. Nih contohnya pakai handphone ini, gue motret street di jalan dan hasilnya juga masih bagus teman-teman. Ini tahun keluaran 2018 dan megapiksel itu masih kecil, kalau nggak salah masih 10 megapiksel kalau nggak, atau 12 ya gue lupa. Diedit tapi masih bagus, masih aman juga untuk sosial media, untuk Instagram gitu ya, masih bagus. Jadi buat kalian semua yang mau mulai belajar fotografi, kalian nggak perlu dulu beli kamera-kamera mahal. Gue saranin sih jangan membandingkan antar merek, karena di sana punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Di Sony-nya punya kelebihannya seperti apa, di Canon-nya mempunyai kelebihannya seperti apa gitu. Kembali ke kebutuhannya kalian itu ingin apa yang kalian ambil, apakah videografinya, apakah fotografinya gitu ya. Dan mungkin perbedaannya dari megapikselnya, dan mungkin fitur-fitur yang terbarunya yang mungkin makin mahal semakin fiturnya terbaru gitu ya. Banyak banget. Jadi jangan terpaku oleh equip yang mahal. Kalian berkarya dengan apa yang kalian miliki sekarang. Oke, jangan harus memiliki yang mahal dulu. Berkaryalah dari mulai yang minim dulu, terus menghasilkan sesuatu yang wah dari equip yang murah atau enggak equip yang tidak terlalu mahal. Itu lebih luar biasa menurut gua. Oke. Thanks banget ya buat yang udah nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Ini sekedar sharing aja pengalaman gua, dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pernah di komen-komenan nanya ya gitu ya, pakai kamera apa, terus bagusnya ini dengan ini, kamera yang mana yang bagus. Udah gua jawab semua gitu ya, gua jawab semua. Pokoknya jangan membanding-bandingkan, karena membanding-bandingkan itu sangat tidak baik ya teman-teman. Kembali lagi, kalian pikirkan apa yang kalian butuhkan dan jangan memaksakan jika tidak bisa. Oke. See you next video, dan jangan lupa di subscribe. Bye bye.